Baik, saudara, Pak Jarod, Ya, Mazmur 127 berbicara ayat yang ketiga, buah kandungan adalah suatu upah. upah. Ya, Anak laki mau perempuan nggak peduli. Tapi ini kan orang-orang di sana di Alkitab dituliskan orang Ibrani, sesungguhnya anak-anak laki-laki ya, adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah satu upah. upah. Pak Jarod gimana tentang anak-anak ini kan pemberian Tuhan? Ya. Nah, justru karena anak pemberian Tuhan, makanya sebenarnya kita menjadi bertanggung jawab gitu ya. Dan juga yakin bahwa Tuhan itu baik. Jadi nggak mungkin dia beri yang tidak baik. Cuma masalahnya mata kita ini kadang yang cari jeleknya terus malah gitu ya. Coba cari baiknya anak pasti ada gitu ya. Jadi kalau anak dicari baiknya ada, lalu didorong, lalu tadi saya katakan kalau dia berubah kecil positif aja. Jadi dari 5 ke 5,7, aduh bagus, teruskan lagi gitu ya. Nah, lalu tambah satu lagi, pujilah dia waktu dia melakukan karakter sebenarnya. Bukan memberikan hasil prestasi. Jadi misalnya anak nomor 3 nih, anak saya nomor 3 nggak pernah juara nih, nggak pernah ranking. Tapi dia rajin sekali belajar. Jadi kakaknya belajar 30 menit, yang nomor 1 ranking 1. Yang nomor 2 malah nggak pernah belajar, karena dia dengar aja udah cukup katanya gitu ya. Nomor 3 ini belajar 3 jam, tapi nilainya 60. Nah jadi saya puji anak nomor 3 ini, saya puji kerajinannya. Ketekunannya. Ketekunannya. Jadi jangan dipuji hasilnya, tapi karakternya. Ya. Ketika anak rajin dipuji, dia akan meneruskan kerajinannya. Maka cepat atau lambat hasilnya juga bakal meningkat gitu. Jadi kita lebih perhatian sebenarnya sama karakter sebenarnya sih gitu. Nah itu karena kita setiap anak mungkin pandainya beda. Tapi kalau karakter sebenarnya pasti bisa dibuat. Oke. Gitu. Banyak orang yang merasa gagal mendidik anaknya sehingga membuang anaknya sehingga anaknya menjadi penjahat, mungkin sekarang lagi menderita. Dan kira-kira apa solusi Pak Jarod untuk orang-orang yang kecewa bikin putus hubungan sama anaknya karena anaknya mempermalukan keluarganya? Apa kira-kira? Kalau anak yang dibuang sama orang tua, mungkin untuk anaknya dulu saya kasih tahu ya Daud juga dibuang orang tuanya. Mazmur 27:10 berkata ayah ibuku meninggalkan aku, tapi ampuni orang tua. Yang lain suruh hebat-hebat, dia suruh di ladang. Iya Oke. betul. Nah kalau misalnya orang, Ampuni orang tua. nah itu kalau anaknya dibuang. Nah tapi kalau orang tuanya gini ya, orang tuanya perlu dengan rendah hati minta ampun sama anak. Kalau Jadi karena ulah orang tua. misalnya kayak Yefta di Alkitab. Yefta itu jadi perampok, jadi penyamun gitu. Waduh, orang tuanya usir Yefta. Nah, tapi ada cerita bahwa orang tuanya minta ampun sama Yefta. Jadi tidak harus anaknya yang, waduh pokoknya kalau si anak itu balik minta ampun saya ampuni. Ya. Tapi cuma ditunggu minta ampun gitu ya, nggak minta ampun. Jadi orang tua pun bisa malah yang minta ampun sama anak gitu. Jadi waktu anak saya juga bermasalah dulu hampir nggak naik kelas gitu. Saya datang, nak, papa minta ampun, papa kebanyakan pergi, papa sekarang ada waktu untuk kamu lebih. Jadi ketika orang tua minta ampun, anak itu hatinya pulih. Karena pengampunan ataupun dimintain ampun itu memulihkan. Pengampunan dan Dimintain maaf gitu. Ya. Maafkan saya gitu ya. Jadi dia pulih kalau kita berkata maafkan saya, dia lukanya hilang gitu. iya, iya, iya. Nah, The itu same thing, sama halnya. sama halnya bolak-balik. Iya. Jadi banyak orang gini, orang tua bilang kalau anak minta ampun saya mau ampuni. Anak juga bilang kalau papa mau minta ampun saya ampuni. Semuanya mau mengampuni, tapi nggak boleh-boleh. Nggak ada yang minta ampun. Hari ini kalau kita sebagai anak di hadapan Bapa di surga kita banyak salah, mari kita datang untuk meminta pengampunan. Iya. Karena Bapa sudah memberikan Kristus yang mengampuni kita. Ya, dan kata pengampunan, kata kasih, kata care ini memulihkan hati kita, Pak Jarod. Iya. Kita perlu berdoa sekarang supaya semua keluarga, orang tua, dan kalau ada banyak anak-anak muda mendengar session ini, engkau juga ngerti bahwa Anda berharga. Silakan Pak Jarod, dalam 1 menit kita akan berdoa. Silakan doakan Pak. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kami mengenal Engkau sebagai Allah yang baik, sebagai Tuhan yang baik. Kami percaya tidak ada yang tidak bisa dipulihkan. Anak-anak yang nakal, anak-anak yang bodoh, di dalam nama Tuhan Yesus bisa dipulihkan, bisa berubah jadi baik. Pemulihan terjadi. Demikian juga Tuhan, orang-orang tua yang tidak bisa mendidik anaknya. Kami tahu kami bukan orang tua yang sempurna. Tapi ketika kami mau menjadi orang tua yang baik, itulah kesempurnaan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dalam mendidik anak-anak kami sebagai orang tua, dan kami sebagai anak-anak kami mau melepaskan pengampunan buat orang tua kami kalau mereka menganiaya kami, menyingkirkan kami, tidak memperhatikan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang memulihkan, dan inilah tahun pemulihan, tahun kelimpahan bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Saya Johan Handoyo dan Jarod Wijanako pamit dari saudara dalam acara This Is Your Time, dan sebuah nyanyian pujian mengantar saudara untuk menikmati sisa hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.
dengan hatiku menyembah, bermazmur bagimu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajahmu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Engkaulah damai di hatiku, penolong yang setia, pengharapan yang selalu memimpinku, berlutut menyembah.